Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan inheritance. Inheritance, di mana inheritance ini kita menggunakan frameworknya namanya Odoo ERP ya, Odoo. Ini saya ambilkan dari dokumentasi yang ada. Jadi kita bisa melihat sama-sama ada dua hal penting ketika kita melakukan inherit dari suatu model yang ada. Ya. Yang pertama, kita bisa lihat ada dua, traditional inheritance dan satunya adalah delegation inheritance. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, kalau tradisional, di situ kita bisa melihat ada objek satu, ini original objek, atribut satu, nah ini atributnya. Ketika kita inheritance, kalau yang model tradisional langsung aja diturunkan ke objek satu. Di sini di objek satu ini ada atribut 1, 2, dan 3. Nah, kalau model seperti ini langsung ditulis saja kelas inheritance-nya underscore. Ingat ya, di dalam Odoo itu selalu ada underscore name sama dengan objek 1 underscore inherit read ya, pakai T aja, gak ada S-nya, sama dengan objek 1. Ya, salam. Jadi masing-masing ini kita bisa melihat menginherit dari objek 1. Name di sini sama objek 1, name-nya. Jadi dia menginherit dari objek 1 yang original ini dengan menggunakan perintah underscore inherit. Ini namanya kelas inherit. Dan ini menggunakan penambahan fitur ya, penambahan fitur. Jadi kelas baru ini compatible dengan view data atau storage dari tabel yang sama. Namanya pewarisan itu memiliki ada karakteristik kesamaan. Seperti orang tua dengan anak. Ada kesamaan atau tidak? Ada kan kemiripan ya. Ada parent, ada child, nah itu ada kemiripan. Jelas itu ada. Maka ini konsep inheritance harus kita pahami betul. Apa sih sebenarnya yang ada ketika kita mengimplementasikan suatu framework Odoo ERP ini. Nah, berikutnya kalau kita lihat ini untuk kelas inheritance. Berikutnya ada prototype inheritance. Kita bisa mengcopy fitur atau new class dari yang ada. Nah, dari sini. Objek 1 bedanya di sini. Berarti underscore name sama dengan new. New ini adalah menginherit dari objek 1. Jadi menggunakan mendeklarasikan suatu objek baru di sini. Maka di sini ada atribut 1, 2, 3. Kalau yang original subjeknya kita inherit dari yang pertama ini. Jadi penyimpanan perbedaannya kalau yang di sini stored in different table. Berarti maksudnya apa? Ya, penyimpanannya pada tabel yang apa? Berbeda atau sama? Berbeda ya, different tables. Berarti ada penyimpanan ya ini, kan baru dia berbeda. Tapi yang ini stored in same table, berarti penyimpanannya adalah tabel yang sama, ya. Ini konsep inheritance dalam object oriented programming. Ini model yang tradisional inheritance. Ada juga yang model delegation inheritance. Delegation. Nah, kalau delegation parentnya sama ya, objek 1, original subject, atribut 1. Cuma bedanya dia langsung diturunkan objek 1 original, new objek 1 original subject juga. Di sini langsung tambahkan atribut. Maka di sini kita harus menambahkan bedanya ada S-nya, inherits. Nah, ini penulisannya harus tahu ya. Kenapa? Karena masing-masing framework itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ketika mengimplementasikan object oriented programming. Makanya kemarin saya putuskan kenapa tidak menggunakan native dulu, mulai dari PHP atau Java dan sebagainya, tapi langsung framework. Target saya adalah supaya teman-teman ini bisa menguasai satu framework dan menghasilkan produk dengan cepat. Anda bisa membayangkan pakai native, codingnya luar biasa banyaknya. Betul atau tidak? Oh iya, codingnya banyak sekali. Nah, padahal kalau kita yang sudah ada yang simple, kenapa nggak pakai yang simple? Memang kendalanya satu. Untuk framework Odoo ini memang butuh requirement yang cukup tinggi ya. Yang Celeron aja
bisa, tapi harus pakai OS Linux. Ya, OS Linux. Nah, itu saja, tapi agak lemot sekali. Ya, jelas ini ya. Jadi ketika kita menggunakan delegation inheritance, maka di sini ada multiple inheritance is possible. Maksudnya adalah multiple. S ini menunjukkan jamak kan kalau dalam bahasa Inggris ya. Maka di sini multiple, lebih dari satu. Maka penyimpanannya adalah di different table. Berarti pada tabel yang apa? Berbeda atau sama? Berbeda ya. Kemudian new ini adalah masuk dalam instance contain and embedded. Maksudnya adalah new ini menginstansiasi dari embedded yang sudah ada, new. Kalau objek satu ini adalah sinkronus dari nilai pada parentnya. Nah, ini yang kita bahas ketika kita mengimplementasikan inheritance itu sendiri. Jadi memang konsep OP ini sangat penting sekali. Dan kalau kita lihat penjelasannya ada semua di sini di Odoo documentation ini. Maka kita bisa melihat ya di dalam codingnya. Kalau ini jelas ya, import field model, class inherit model. Maka di sini nih yang model apa ini? Tradisional atau delegation? Tradisional. Kenapa dianggap tradisional? Ya tidak ada S-nya ya, betul. Kan dia masih belum multiple kan ya. Nah, ingat ini di sini. Makanya S di sini kalau kita lihat, kalau kita lihat S di sini, kenapa dikasih warna merah? Tujuannya apa? Ya biar jelas ini tuh memang multiple inheritance gitu loh ya. Ini masuk kategori delegation. Itu perbedaannya. Kalau tradisional tanpa menggunakan S. Nah sekarang lebih efektif mana? Ya jelas yang delegation ini yang lebih efektif ya, kalau menurut saya. Tapi apakah nggak boleh pakai tradisional? Ya boleh aja, cuma kurang efektif. Seperti ginilah, yang versi lama ini versi baru. Ada Office, kalau kita lihat di Windows saja ada Office 2017. Sekarang ada Office berapa? Terbaru berapa? 2017 terbaru sekarang apa? Office 365 itu ya? Betul ya? Nah itu kan sama-sama buat ngetik kan ya. Tapi kalau kita lihat fiturnya lengkapan mana? 365 yang terbaru. Nah seperti itulah, konsepnya mirip-mirip seperti itu, tapi bukan satu-satunya ya. Oke, maka di sini inherit, model, new field, field char, dan seterusnya. Ini adalah tipe datanya. Ya, kemudian kita juga bisa melihat proses yang ada ini untuk menginheritnya. Nah, seperti ini. Kita bisa menginherit ID dengan menggunakan perintah ini. Add extension, inherit model view form. Inherit model form inherit. Nah, ini langsung memunculkan, menambahkan mewariskan yang sudah ada. Referensinya kemana? Nah, ini harus tahu form apa. Kemudian untuk aspect-nya ini menambahkan setelah apa? Bisa menambahkan model, yaitu field name description. Kita tambahkan new field baru. Jadi gampangannya gini. Saya akan coba nunjukkan, misalnya yang sudah saya desain aja ya. Kita lihat, coba teman-teman buka semuanya di localhost masing-masing. Coba dipilih manage user. Manage user ketika saya create, apa yang terjadi? Apakah ada program studi di tempat Anda semua? Ada enggak? Ada enggak? Ayo, buka di user. Coba kita sama-sama klik. Terus di sini kita pilih apa? Setting. Pilih manage user. Coba saya pengen tahu. Manage user. Coba dicek dulu semua. Oke. Gimana? Masnya gimana? Tampil enggak ini? Ada program studi? Enggak yang ini loh ya. Ada enggak? Di situ setelah name apa? Name. Apa di sini? Email. Email apa? Email address, kemudian program studi. Ada enggak?
Atau coba saya remote aja yang sudah ada. ID-nya berapa, Mbak? Hah? Kenapa? Oh, dokumennya nggak jalan. Wah, ini. Ya. Ya. Yang lain ada? Coba. Oke. Baik, di sini saya lanjutkan bagaimana kita melakukan inherit. Nah, pertama saya menambahkan new file. Ya, new file. Gak bisa, Darren. Nah, sudah ada. Nah, jangan diklik dulu ya. Oke, saya buat aja ini namanya res partner. Nah, .py gini ya. Res partner. Nah, teman-teman boleh nyoba, nggak apa-apa. Oh, nggak kelihatan, terlalu kurang besar ya. Oke, saya zoom aja. Ya. Oke. Di sini. Ya, ini saya menggunakan res partner. Jadi di sini kita lihat, ini kebanyakan ini ya. Nggak pakai T ternyata. Ya, res partner. Oke, res partner. Ini saya buat kebiasaan, kita buat aja. Nama filenya respartner.py. Kelasnya R-nya besar, P-nya besar, partner. Oke. Menginherit dari res user. Inherit. Ini masih model tradisional saya, masih model tradisional. Berarti tidak ada S-nya. Nah, kita buat prodi IDS. Kemudian kita tambahkan field many to many. Nah, ini many to many. Kita lihat prodi yang sudah dibuat pertemuan kemarin namanya adalah ini, Darren Muhammad Prodi. Maka kita copy aja ya. Kita masukkan di res partner berrelasi many to many. Nah, ini kita ganti. Ada yang gunakan komodel sama aja atau tanpa komodel juga bisa ya. String program studi, help-nya saya hilangkan aja. Oke, help-nya saya hilangkan. Tidak usah record through ya. Kalau record through itu berarti harus diisi. Ya. Nggak bisa, Darren. Dihapus saja itu help-nya. Oke. Ya. Help koma sampai help itu dihapus. Oke. Jadi di sini kita mempraktekkan ya kelas res partner model, terus di situ ada inherit ya. Underscore inherit sama dengan res user. Berarti di situ kita melakukan proses inheritance. Mohon fokus, ini kita sudah masuk konsep object oriented programming dengan, jadi kalau kita lihat parentnya yang mana ini? Ada yang tahu? Tabel aslinya yang mana? Res.user ya. Res user ini kenapa sudah ada ya? Karena di frameworknya dia sudah teridentifikasi. Jelas ya? Jadi kalau kita deteksi gampang, bisa dibuka browsernya. Dan buka browsernya. Nah, ini ketika tadi setting user, buka setting, oke. Manage user. Oke, cukup. Coba yang atas itu di URL ada model sama dengan res user di blog. Nah, kelihatan ya? Itu ketika kita mengaktifkan activate developer mode, paham ya? Ketika kita setting developer mode, ini masih community loh ya, komunitas, bukan enterprise. Anda harus tahu bedanya. Kalau community ini gratis, kalau enterprise gimana? Berbayar. Anda bisa browsing di internet berapa bayarnya kalau enterprise di Odoo, mahal sekali. Tapi kita community bisa ngoprek sampai segininya. Penting tahu konsepnya ya. Maka di situ model sama dengan res user. Res user itu menunjukkan nama tabelnya.
atau nama model yang sudah ada. Ini nama modelnya pakai itu. Nah, gini kita inherit, kita akan menambahkan model ini sebuah program studi. Jadi kita turunkan. Paham ya? Kita turunkan. Res namanya apa di situ? Res user. Nah, sekarang coba prodi, ceken, Darren. Nah, prodi. Oke, data master prodi. Pilih model, coba lihat. Di blok aja yang atas tuh. URL-nya, model Darren Muhammad Prodi itu di blok. Sudah di blok. Kok nggak kelihatan di depan? Oh ya sudah. Jadi di situ akan muncul Darren Muhammad Prodi. Itu menunjukkan apa? Ya, itu menunjukkan tabelnya kan, modelnya. Nah, sekarang buka Visual Studio Code-nya. Ya, Visual Studio-nya dibuka dulu. Oke. Jadi jelas ya, ini kita relasikan. Kita menginherit res users. Kita menambahkan prodi IDS nama fieldnya. Field many to many berrelasi dengan prodi. Ya, string program studi. Oke, di save dulu. Oke, berikutnya di init py. Bukan, init py dibuka dulu. Kita panggil. Oke, tambahkan res partner from import. Ya, res partner. Klik. Nah, oke, save dulu. Silakan buka, sebelum di upgrade buka apps-nya dulu, hati-hati ya ini ya. Jangan, karena rawan sekali internal server error kalau ini gagal. Bentar, tadi sudah tampil ya apps-nya? Sudah, kalau sudah bisa di restart Dockernya. Bebas, mau pakai command prompt boleh, mau pakai ini juga boleh, bebas. Ya. Ya. Ini karena pakai Windows ya. Oke. Sudah? Kalau sudah, browsernya dibuka, ini di upgrade. Upgrade. Kalau nggak ada error, berarti berhasil. Oke. Ya, udah berhasil ya. Nah, sekarang kita pilih technical. Technical. Setting, technical. Technical, pilih model. Nah, technical. Ya, itu loh technical. Klik, ya, pilih model. Oke. Oke, pilih res user, ketikkan search res user. Nah, udah gitu toh. Ada res user. User, kok gak ada? Res, coba users gitu aja, enggak ada ya? Users. Nah, itu ada. Users. Nah, klik. Kita lihat res user, diklik aja. Bukan dicentang. Bawah ke bawah coba. Ada ini enggak? Enggak tampil apa ya? Bentar. Prodi IDS ada enggak? Belum ada ya? Oh, enggak apa-apa wis. Record rule-nya atau di res partner coba ya. Coba diklik res partner. Res partner. Ini atas sendiri. Res partner. Ini res grup ini. Yang partner, res partner aja. Res partner. Nah, itu res grup. Ya, salah. Yang res partner. Partner gitu ya. Enggak ada. Mana? Oke. Nah, ini kan bawaannya kan, banyak sekali di sini kalau kita lihat. Coba bawa lagi. Tidak masuk ya dia ya. Atau mungkin di
Nah, nggak apa-apa, kita coba tambahkan dulu. Ya, kita coba tambahkan dulu. Kemudian kita buat view. Bentar, saya akan tunjukkan view-nya. Nah, ini klik view. Nah, view ini saya akan tunjukkan langsung to the point aja, biar nggak lama-lama. Res partner. Mana resnya? Oke, res user view. Wah, nih. Ya, ini. Nah, ini kita nambahkan. Kita buat ini, Darren. Buat res underscore user underscore view. Ya, buat XML-nya. Jadi di sini saya akan menunjukkan inherit menambahkan position prodi IDS. Widgetnya many to many. Ya. Oke, sudah? Ya, nggak apa-apa, partner XML nggak apa-apa. Paste. Nah, sudah kan? Ini sudah seperti ini. Oke, sudah. Nah, ini sudah di save. Jangan lupa di bagian ini manifest dideklarasikan. Res partner manifest dipanggil. Nah, manifest dipanggil di bagian manifest. Ya, tambahkan aja respartner.sml. Oke, kalau sudah dibuka apps-nya dulu, kita usahakan buka apps-nya dulu. Ya, sudah. Nah, baru di restart Docker-nya. Ya, sudah. Terus di-upgrade. Ya, kita loading dulu. Bentar. Ya, semoga aja berhasil menambahkan ini. Kayaknya berhasil ini. Oke, kita lihat. Pilih user, kita pilih setting ya, setting betul. Setting, manage user. Kalau berhasil dia menambahkan ini. Coba klik manage user. Create, coba di-create dulu. Ya, akan muncul apa di sini? Program studi. Paham ya? Jadi di sini namanya inheritance. Ya, inheritance. Jadi produknya bukan mengedit codingnya, bukan. Menginheritance, kita menurunkan. Jadi kita menambahkan program studi. Coba dibuka codingnya tadi, yang terkait dengan XML-nya, respartner XML. Ya, kita perhatikan di situ. Ada record ID, saya buat aja res user prodi inherit base ya. Maka di situ baris keempat itu adalah field name-nya, user group. Baris ke modelnya ini mengambil dari res user. Kita inheritkan dari base view user form. Base view user form, kemudian ini ada spat-nya. Spat-nya ini di div class OE title group position inside, sebelah kiri bawah. Nah, itu ada positionnya itu ya. Saya nambahkan prodi IDS, widgetnya many to many tag. Ini maksudnya ketika kita mendeklarasikan menambah baru, posisinya sebelah mana? Itu ada positionnya, yaitu setelah add class title-nya ini, OE title, itu bisa dibuka di ini Darren. Ada aktifnya di form, itu ada codingnya. Nah, nanti akan saya beritahu bagaimana proses ini bisa jalan. Oke, jelas ya? Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, sekarang coba di